الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi Maha Agung. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khair. Terima kasih Mas Soni, tabi guru Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah seorang Siti Asiyah radhiyallahu anha wardaha alaiha salam. Semoga Allah memperkenankan doanya beliau, dan semua wanita yang merasa tersakiti di dunia ini, kalau menjaga keimanannya, insya Allah kebahagiaan itu menanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, apakah benar saat wanita dihancurkan hatinya, maka sebenarnya Allah ingin menunjukkan bahwa orang tersebut bukan jodoh terbaiknya. Kalau kita bicara tentang dunia, maka dunia ini memang tempatnya kalau enggak disakiti ya menyakiti, subhanallah. Karena memang dunia ini adalah tempatnya ujian. Ada yang diuji dengan sesuatu yang mengenakkan, ada yang diuji dengan sesuatu yang tidak enak, seperti hatinya dihancurkan atau apapun itu. Yang jelas pasangan itu adalah ujian. Ada yang diuji dengan pasangan yang soleh tapi istrinya tak soleh. Siapa? Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Pasangannya Nabi Nuh dan pasangannya Nabi Lut. Lalu Allah berikan perumpamaan, suaminya tidak bagus tapi istrinya bagus, subhanallah. Siapa? Asia, istri daripada Fir'aun. Fir'aun ini adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang tanpa pasangan tapi menjadi wanita terbaik. Siapa dia? Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Maka subhanallah, tidak tergantung daripada pasangannya. Tapi kalau ditanya bagaimana kalau soal jodoh, maka ada nasihat, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidhaka yawmamma wabghid baghidhaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, karena bisa jadi yang paling kau cintai itulah yang paling menyakiti. Subhanallah, bisa jadi yang paling kau cintai bisa menjadi musuhmu suatu hari nanti. Dan musuhilah musuhmu sekedarnya saja, sewajarnya saja. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yawmamma, bisa jadi orang yang kau benci itu adalah orang yang paling bermanfaat bagimu suatu hari nanti, atau dia adalah orang yang kau cintai suatu hari nanti. Maka semuanya sekedarnya saja, mesti mengikuti syariat agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dia terlanjur menjadi jodoh di dunia, maka jadikan ujian. Kalau memang dia jodohmu di dunia, maka jangan jadikan patokan. Kenapa? Karena kalaupun suami soleh, kalau istrinya tak solehah juga tak bisa selamat. Kalaupun suaminya tak baik, tapi kalau istrinya menjaga keimanannya kepada Allah, ya tetap menjadi
wanita yang selamat. Maka jangan menyandarkan keimananmu kepada pasanganmu, tapi sandarkanlah hatimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak ada yang terlanjur ya Ustadz ya? Ada Nggak ada solusi yang pasti terlanjur. ya? Jangan nyalah-nyalahin. Saya begini Ustadz karena suami saya nggak pernah ngebimbing. Loh, gimana sih? Berarti Tiap dari kita hari dulu. Islam itu indah tayang. Makanya nonton Islam itu indah ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Siap. Tepuk tangan lagi dong untuk kita semua, Masya Allah. Itulah gunanya kita belajar pagi hari ini ya jamaah ya. Jamaah. Mau lihat tayangan lagi nggak? Mau ya? Hati yang sudah mati rasa. Kita lihat tayangannya, silakan. Usman, bener nggak Bib? Kalau misalkan hati yang sudah sebenarnya disakiti, terlanjur disakiti dan sudah berkali-kali disakiti, itu hikmahnya adalah supaya membuat si wanita itu semakin kuat, bahkan untuk bisa lebih berpikir lagi untuk tidak memilih pasangan nantinya nggak salah gitu Bib. Tapi buat orang yang sudah benar-benar disakiti berkali-kali, ini pertanyaannya mungkin bisa mewakili banyak orang ya, atau mungkin ada yang kesel banget gitu ya Bib ya. Boleh nggak si penyakit ya itu orang yang nyakitin hati kita itu didoain Bib, doain supaya yang mungkin sesuatu yang buruk atau sesuatu yang nggak supaya nggak ngelakuin sesuatu itu lagi gitu, boleh nggak Bib? Silakan Habib Usman. Mas Soni, Ustadz Muhammad Nur, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya wanita boleh yang namanya sakit hati, boleh. Gak jadi masalah, dia mau kesal, dia mau emosional, dia mau marah, boleh. Boleh. Karena kudratnya wanita itu emang tukang marah-marah. Emang dia suka emosional, emang dia suka reaktif. Dan suka mengatakan apa yang terjadi pada saat ini. Boleh. Tapi boleh gak wanita tersebut nyumpahin? Karena udah kesel, udah sakit hati. Wa qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal gauli illa man zulima. Jelas di sini Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan terang-terangan. Jadi kalau ada orang yang berbuat yang tidak baik atau perlakuan yang tidak baik, yang buruk, ucapan yang buruk, kasar kalimatnya atau kotor kalimatnya atau kalimatnya nyumpahin orang yang diucapkan secara terang-terangan, Allah tidak suka. Allah tidak suka. Ada kecualinya. Di sini illa man zulima, kecuali mereka yang dizalimin. Yang dizalimin itu boleh mengeluarkan kalimat, yakni misalkan, ya Allah saya sakit hati, saya dizalimin. Itu diperbolehkan. Itu dibolehkan dalam syariat. Tetapi di sini ketika kalian dizalimin, kalian memiliki doa mustajab. Sayang kalau buat nyumpahin orang. Sayang kalau buat nyumpahin orang. Gunakanlah doa mustajab tersebut untuk bermunajat, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Yakni misalkan, ya Allah saya dizalimin hari ini, tapi kehidupan saya susah, ya Allah perbaikilah ekonomi saya. Ya Allah saya dizalimin hari ini, ya Allah jadikan anak-anak saya anak yang soleh, soleha, yang bertakwa kepadamu. Ya Allah selamatkan dunia dan akhirat. Ya Allah saya dizalimin, ya Allah selamatkanlah aku di dunia. Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surgamu. Itu lebih baik. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang memaafkan, berbuat baik, surga baginya. Surga baginya. Dan tentunya kalau misalkan sudah disakitin, bertubi-tubi, boleh seorang wanita untuk meminta talak atau meminta khulu. Meminta, boleh. Kenapa? Nggak boleh orang tersebut terlampau disakitin, dizolimin, dihinakan, dihancurkan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu bertakwa kepada Allah, kembalilah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya wanita yang sudah berpengalaman, dia akan lebih kuat lagi. Dan dia lebih kuat lagi dan dia bisa lebih selektif. Dia bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak. Ada instingnya. Insya Allah Allah berikan insting yang baik, Allah berikan keberkahan. Salatlah, tunduklah kepada Allah, qiyamul lail, menjadikan manusia tersebut lebih terbuka mata hatinya. Masya Allah, terima kasih Habib, boleh tepuk tangannya dong. Berarti sayang ya kalau orangnya disakitin dapat senjata ampuh, kita pakai senjatanya buat doain yang buruk lagi. Mendingan dipakai buat doain yang baik-baik. Insya Allah dapat kebaikan juga buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, yang ada di studio aku kasih kesempatan lagi ya buat bertanya ya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Sekarang ke sebelah sini ya. Aku pilih ibu yang tangannya gak mau turun.
Silakan Ibu ikut saya sini Bu. Coba kasih salam, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iko Khalifah dari Majelis Taklim Ar-Rahmah Babadan Sindang Indramayu. Izin bertanya Ustadz ke Ustadz Maulana. Boleh Ustadz Masya Allah. Maulana. Mau Makasih nanya banyak, Ibu. apa? Jika kita sebagai seorang istri itu akan merasa tersakiti jika kita dibandingkan dengan istri dengan orang lain. Nah, untuk kita sebagai istri, apakah kita harus baper atau akan menjadi motivasi kita menjadi lebih baik? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dibanding-bandingin, jadi punya motivasi untuk banting-bantingin. Yang banding-bandingin boleh gak Ustaz? Bukan ya? Enggak ya, mau jadi lebih baik ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita dengarkan tausiah dari Ustaz Maulana ya. Ibu kembali lagi ke Terima kasih tempat banyak Ibu. duduknya. Silakan. Mewakili wanita-wanita yang tidak suka dibanding-bandingkan. Membanding-bandingkan. Izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semuanya. Dengarkan baik-baik. Membanding-bandingkan itu tidak baik. Karena bisa menghancurkan hati wanita dan merusak keharmonisan. Jangan pernah membanding-bandingkan wanita ini dengan wanita lain. Orang tua dengan mertua. Dengan membandingkan anak dengan anak. Kepada siapapun, sebaiknya hindari membanding-bandingkan. Ada lagunya itu kan, Ojo banding, nggak tahu aku tuh. Wong ngene yo dibanding-banding ke. Saya Apaan saya doang? Udah gitu, saya malu-malu lagi. Apa? jamaah. Iya. Gimana solusinya? Ada 4 solusi bagi kita kalau kita dibanding-bandingkan. Yang pertama, komunikasikan dulu. Apa maksud daripada membanding-bandingkan? Kenapa aku dibandingkan? Itu dulu, komunikasikan. Jangan sampai niatnya baik. Ya, memotivasi supaya kita jadi, Bu, itu ibu pintar banget loh. Dia pintar masak. Mungkin memotivasi supaya ibu bisa berkarya dengan caranya ibu masing-masing. Cuma kalau, ya itulah komunikasi ya. Yang kedua, cara solusi yang terbaik ketika ibu dibanding-bandingkan, teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meneladani Rasulullah. Coba datang ke pengajian, dengarkan Quran dan hadis, nasihat para ulama, kan enak. Jadi kita aman, betul tidak? Kemudian yang ketiga, perbaiki diri, tingkatkan diri. Karena kalau kita dibandingkan dalam al-dunia, maka kalahkan dia dalam al-akhirat. Makanya surga itu 8 pintunya. Tidak semua orang bisa masuk dalam pintu yang satu. Bisa jadi dia masuk di pintu yang lain. Ada yang masuk di pintu duha, ada yang di tahajud, ada yang sedekah, ada yang puasa, ada yang ibaratnya berbakti kepada orang tua. Jadi macam-macam. Macam-macam. Kita tidak bisa memaksakan seseorang dengan kemampuan untuk sama. Tidak bakalan bisa. Anak saya melapor, Abah, kenapa sih kakak ini tidak tahu ini? Saya jago loh. Saya bilang nggak bisa. Semua jago di bidangnya masing-masing. Sekalipun memaksa kita untuk membandingkan, jangan. Mohon maaf, yang keempat. Yang keempat, boleh meminta bantuan orang. Untuk sekedar nasihati dia, orang itu suaminya dan sebagainya. Yang jelas, motivasi buat diri kita ketika kita dibanding-bandingkan, curi ridha Allah. Jangan cari ridho suami. Ridhanya siapa? Ridhanya Allah. Kalau kita dibandingkan sama orang, nggak usahlah kita berbuat untuk mendapatkan perhatian dia yang membandingkan kita. Tapi curi perhatian Allah. Masya Allah, tepuk tangannya dong untuk Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Gimana Ibu, terjawab? Alhamdulillah. Yang mau nanya boleh siapa lagi? Ayo angkat tangan. Wah, pertama. Kalau gitu Ibu aja. Ibu pertama. Oke, silakan. Ikut saya Bu, saya nggak gigit. Sini, sini. Ya. Sini, ada ke depan. Namanya siapa? Kasih salam dulu. Ibu takut mic-nya hilang ya?
Iya, nggak apa-apa. Silakan Bu, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tin Mardiah dari Majelis Taklim Al-Furqon Indramayu. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Tim Mardiah. Izin mau bertanya Ke siapa? sama Ustadz Syam. Oke, ke Ustadz Syam. Mau nanya apa Ibu? Mangga Ibu Mar. Mar. Mardi ya. Oh iya benar. Yang Atau Ibu Tin. Iya Ustadz, mungkin saat ini banyak kaum wanita yang hatinya sedang hancur. Nah, apa sih Ustadz doa yang bisa dibaca dan diamalkan oleh para wanita yang hancur hatinya itu sehingga bisa sembuh, bisa pulih, bahkan bisa menghilangkan trauma dari kehancuran hatinya itu? Terima Ibu kasih, lagi Ustadz. hancur. Ya. Mewakili. Selamat ya. Oh, Kok selamat? diselamatin? Selamat, abis ini mau dapat doa soalnya. Siap. Ya, oke, itu aja Bu. Iya. Baik. Ibu. Terima kasih. Iya, Hatur nuhun. sama-sama. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali lagi. Terima Silakan kasih Ustadz Syam. Mas Soni, Habib Utsman, Ustadz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama hasbi Allah Hasbi Allah. lidini Ini. hasbi Allah Hasbi Allah lidunyaya lidunyaya hasbi Allah hasbi Allah lima lima ahammani ahammani hasbi Allah hasbi Allah liman liman baga alayya bagha alayya hasbi Allah hasbi Allah liman liman kadani kadani bisu'in lisu'in wala hawla wala hawla wala quwwata wala quwwata illa billah. illa billah. Udah hafal Bu? Udah hafal? Yang di rumah udah dicatat? Kalau belum hafal, ndak langsung hafal berarti sakitnya belum terlalu sakit. Kalau langsung hafal berarti, oh saya yang sering disakiti, saya harus hafal ini. Oh kalau yang di rumah, saya yang sering dihancurkan hatinya, saya harus catat ini. Hasbi Allahu lidini, cukuplah Allah penolongku dalam agamaku. Jadi agama dulu yang diselamatkan. Kalau urusan dunia mungkin masih bisa lah ada akhirat. Tapi kalau urusan agama yang dihancurkan, hancurnya dunia akhirat. Jadi yang diselamatkan agama dulu. Hasbi Allahu lidini, hasbi Allahu lidunyai. Cukuplah Allah yang menyelamatkan duniaku. Hasbi Allahu liman ahammani. Cukuplah Allah yang menyelamatkanku ketika aku susah. Hasbi Allahu liman bagha alayya. Allah yang menyelamatkanku dari orang yang menyakitiku. Kita lanjutkan nanti setelah Indonesia Raya. Oke. Yeay. Jadi yang pertama diminta tolong kepada Allah agar menyelamatkan agama. Hasbi Allahu lidini. Ya Allah, engkau cukuplah untuk menyelamatkan agamaku. Lalu setelah itu minta apa? Hasbi Allahu lidunyaya. Ya Allah, engkau cukuplah menolongku dalam hal duniaku. Termasuk diantaranya rumah tangga. Tapi rumah tangga itu bukan hanya dunia akhirat. Hasbi Allahu liman ahammani. Cukuplah engkau ya Allah yang menolongku ketika aku susah atas sesuatu yang menyusahkanku. Hasbi Allahu liman bagha alayya. Cukuplah engkau ya Allah yang menolongku ketika ada orang yang mau menyakitiku. Wah, jadi kalau Allah sudah menolong, mau seluruh makhluk menyakiti, tak akan bisa menyakiti karena yang menolongnya adalah Allah. Wa hasbi Allahu liman kadani bisu. Ya Allah, engkaulah cukup yang menolongku, cukuplah engkau yang menolongku ya Allah ketika ada orang yang berniat jahat padaku. Jadi baru berniat aja udah ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditutup dengan zikir wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini mirip-mirip doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi kalau mau tahu zikir yang paling bagus supaya selalu datang pertolongan Allah adalah baca Al-Quran. Ini buat seluruh yang sedang disakiti para wanita. Paling bagus kalau sedang hancur hatinya, sering-sering matanya lihat Al-Quran. Siapa yang terputus dengan Al-Quran, maka dia terputus dari pertolongan Allah.
Siapa yang terputus dari baca Quran tuh terputus dari pertolongannya Allah. Jadi kalau mau ditolong sama Allah jangan lepas dari baca Al-Quran. Jadi kalau galau bukan baca status, Bukan, tapi ya. baca Quran. Baca Quran. Kalau baca status makin galau. Ya, jangan salah ya. Mungkin nanti buat yang pengen mengamalkan bisa ada di insya Allah, Instagram. Instagram Sabit Instagram Indah Sabit ya. Indah, siap. Terima kasih saja. Sama-sama. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Insya Allah terjawab pertanyaannya ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, yang nanya sudah, sekarang aku kasih kesempatan untuk yang curhat. Ada yang mau curhat? Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Malu-malu tapi ibu duluan nih. Angkat tangan, kalau bapak tadi angkat jempol bagus. Ibu, silakan ibu ikut saya. Masya Allah. Ibu matching ya sama baju kita. Iya, biru ya. Alhamdulillah. Silakan Bu, salam namanya siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratnawati dari Majelis Taklim Al-Furqan Kabupaten Indramayu. Tepuk tangan sekali lagi, Masya Allah dari Indramayu. Sebelumnya izin Habib, izin Ustadz Maulana, ibunya mau curhat. Silakan ibu mau curhat apa? Mau curhat sama Ustadz Maulana. Iya, Ustadz Sama Habib Maulana juga, dan Habib ya, juga, Masya Allah. Begini Habib, Saya nggak maaf dianggap juga nggak apa-apa. di luar tema. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya mau curhat. Bukan di luar studio, di luar tema. Mohon mau keluar studio aja. Tentang kehilangan, Oh, Ustadz. kehilangan. Saya mempunyai 2 orang anak. Dan dua-duanya sudah diambil sama Allah. Yang satu usia 2 hari, yang satu baru kemarin 6 bulan yang lalu usia 21 tahun. Sampai saat ini hati saya masih hancur ya. Maksudnya dua-dua anak saya gak ada semua. Saya yang ingin tanyakan bagaimana membenahi hati saya agar saya dan suami saya bisa bangkit. Begitu Ustadz, saya mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati itu memiliki 4 nama. Mati, wafat, ajal, rajiun. Mati itu adalah prosesnya. Kita akan mengalami kematian, siapapun, semua pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua pasti merasakan mati. Yang kedua, mati itu artinya wafat, sempurna. Udah selesai tugasnya di muka bumi ini. Karena kita diatur oleh takdir. Makanya ketika kita diuji, reaksi tubuh memang ada, sedih, kehilangan, wajar. Kemudian kita harus bersabar. Setiap ujian menimpa kita, kembalikan kepada Allah lewat kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian terima ketentuan takdir Allah. Allah punya rencana terbaik. Amin. Yakinlah, anak yang meninggal ketika masih kecil itu adalah penyelamat buat orang tuanya. Anak yang meninggal udah usia besar berarti menyambut orang tuanya. Nah itu. Jadi anak-anak yang meninggal lebih dahulu daripada orang tua, ingat ya. Ketika ada anak meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya, itu pertanda anak itu adalah anak yang selamat. Amin ya Allah. Amin. Kenapa? Ya Allah. Karena ada 2 manusia tidak akan mencium baunya surga. Siapa itu? Istri yang durhaka, anak yang durhaka. Kalau anak yang durhaka, dan maaf ya, anak itu meninggal lebih dahulu, berarti berpotensi orang tuanya berkata begini, tidak ada dosanya lagi anakku. Ibu ridha, suami ridha, masuk surga anaknya. Amin, amin Itu. ya Allah, amin. Maka marah, reaksi tubuh, sabar, ridho, bersyukur. Ambil hikmah di balik kejadian ini. Ibu adalah orang pilihan. Ibu dipilih oleh Allah bahwa kalau ini diambil anaknya, dia ridho. Dia ridho. Mati, wafat, ajal. Ajal itu batas, sudah diatur. Usia manusia sudah diatur. Nah tinggal yang satu lagi, innalillahi rajiun. Apa artinya? Mati, wafat, ajal, rajiun. Rajiun itu artinya kembali ke rahmatnya Allah. Maaf ya, ndak enaknya cuma berkata begini buat semua yang ditinggal. Gini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian tutup mulut, dalam hati berkata, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Karena meninggal dalam keadaan muslim. Itu kan mahal itu. Semangat Bu. Amin. Baik sangka sama Allah. Insya Allah. Insya Allah Insya Allah. semangat Bu. Habib Usman.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun pasti akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu kapan, tidak tahu hari apa, tidak tahu tahun apa. Bisa hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan pasti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki anak laki-laki yang meninggal dunia pada waktu kecilnya. Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah bersedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama sahabatnya, Rasulullah, kenapa engkau bersedih? Engkau seorang nabi, engkau seorang rasul. Apa jawaban Rasulullah? Mata memiliki hak. Mata memiliki hak untuk nangis, untuk meneteskan air mata. Tetapi kita pahami bahwasanya apa? Bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sudah ditentukan oleh Allah. Khairihi wa sarihi min Allah. Semua yang ditentukan oleh Allah. Allah yang memiliki alam semesta. Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah yang memiliki kehidupan dan kematian. Ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku hanya untuk Allah dan kembali kepada Allah. Ibu beruntung tadi sampaikan Ustaz Maulana, memiliki anak yang insya Allah ahli surga, masuk ke dalam surga. Amin. Yang ibu siap untuk apa? Menemui anak tersebut di surga nanti. Amin. Oleh karena Amin, ya itu, Allah, amin. ibu udah siap-siap punya tabungan di surga. Amin, ya Berbuat baik, sholat 5 waktu, taat sama suami, ikuti aturan Allah dan Rasulnya, ibadah kepada Allah. Tinggal apa? Nanti meninggal ibu, tinggal digandeng sama anak ibu menuju surganya Allah Subhanahu wa Amin, taala, ya Allah. yang dimana di dalam akhirat kekal abadi. Dunia hanya sementara, dunia hanya titipan, dunia adalah tempat di mana penuh dengan ujian dan cobaan. Akhirat yang selamanya, dunia sementara. Kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Siapa? Allah ridha kepada kita, Allah ridha kepada suami kita, Allah ridha kepada keluarga kita, menjadi kebaikan dan keberkahan di dalam rumah tangga kita nanti di yaumil kiamah atau di dalam surganya Allah, berkumpul bersama. Amin ya rabbal Amin, ya rabbal Amin. Dan seluruh jamaah Islam itu indah yang sedang menyaksikan mendoakan semoga ibu semakin dikuatkan Amin, dan amin, anak-anak insyaallah. ibu mendapatkan tempat terindah di sisi Amin, Allah amin. Terima Subhanahu wa kasih, taala. ya Allah, amin. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan nanti. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.